也不能躲走。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 120. Yang mana pada Renegade Immortal episode 120 ini menceritakan Wanglin yang mewakili Mo Lihai untuk menjalani kompetisi Jenderal Siluman babak kedua. Akan tetapi di sini Wanglin malah akan mendapatkan pencerahan yang membuatnya semakin dekat dengan ranah Essendan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika putaran babak kedua kompetisi Jenderal Siluman pun dimulai. Di sini pun Panglima Bumi, yaitu Panglima Siluman di tahap Essendan mengatakan jika pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya, Panglima Langit selalu bilang jika ini hanya permainan anak-anak dan tidak layak ditonton. Namun kenapa hari ini Panglima Langit menontonnya? Namun Panglima Langit mengatakan jika dia diperintah Kaisar Siluman untuk mengawasi kompetisi. Kemudian Jin Wushu pun mengumumkan jika atas perintah Kaisar aturan babak kedua ini diubah. Dan Jin Wushu pun langsung memanggil genderang siluman perang. Melihat itu pun para jenderal siluman terkejut karena itu adalah genderang pembantai siluman. Di sini pun terlihat jika genderang itu muncul dari langit. Dan setelah terlihat pun semua orang terpesona dengan kemegahan genderang ini. Terlihat Jin Wushu langsung menenangkan semua orang yang ribut itu. Dan Jin Wushu mengatakan jika pada babak ini mereka akan menabuh genderang, yang mana peringkat akan ditentukan dari total tabuhan yang dihasilkan oleh Jenderal Siluman dan pendampingnya. Dan yang bisa menabuh 10 teratas akan lolos. Mo Lihai pun memberitahu Wanglin jika genderang ini terbuat dari kulit siluman kuno. Dan mereka yang tidak cukup kuat akan hancur bahkan sebelum bisa menabuhnya. Serta jika orang itu bisa menabuh 3 kali, maka tandanya dia adalah orang yang kuat. Kemudian jika bisa menabuh 6 kali, maka tandanya orang itu adalah jenius. Di sini pun Mo Lihai yakin jika dia bisa menabuh sampai 6 kali, andai saja dirinya bisa naik ke arena. Terlihat Wakil Panglima Huang tidak menyangka jika genderang yang hanya bisa ditabuh saat penobatan Panglima Siluman hari ini malah dikeluarkan. Dan Wakil Panglima Huang merasa jika jangan-jangan di antara mereka ada bakat yang bisa dikembangkan. Di sini pun Panglima Bumi teringat jika dulu Panglima Langit menabuh genderang sebanyak 15 kali dan menggemparkan seluruh dunia, yang mana itu adalah pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian Jin Wushu pun meminta Jenderal Siluman Yusen untuk maju lebih dulu. Terlihat semua orang terkejut setelah melihat Yusen ini mengeluarkan kekuatannya yang ternyata sudah mencapai tingkatan seperti ini. Dan terlihat Yusen pun mulai menabuh genderang tersebut. Melihat itu Wakil Panglima Huang merasa jika menabuh genderang bukanlah hal yang sulit. Namun kekuatan pantulan dari genderang itu barulah poin kesulitan yang sebenarnya. Terlihat Yusen terpental sampai terluka setelah menabuh genderang itu. Akan tetapi Yusen bangkit lagi dan menghantam genderang itu untuk kedua kalinya. Terlihat Yusen terpental lagi setelah menabuh itu kedua kalinya. Namun Yusen langsung menggunakan jurus pertama dari teknik pelahap jiwa miliknya untuk menabuh yang kesekian kalinya. Akan tetapi muncul kekuatan ombak yang langsung menyapu Yusen hingga dia terluka parah. Di sini pun semua orang terkejut karena ternyata Yusen kalah. Kemudian Jin Wushu mengumumkan jika Jenderal Siluman Yusen berhasil menabuh sebanyak 4 kali tanpa pendamping. Melihat itu Wanglin mengakui jika genderang siluman ini memang luar biasa. Akan tetapi selain kekuatan siluman, sepertinya ada sedikit kehendak yang tidak bisa Wanglin pahami. Sementara menurut Wakil Panglima Huang, sepertinya para jenderal siluman angkatan ini tidak ada yang mengesankan melihat Yusen hanya bisa menabuh 4 kali. Dan Wakil Panglima Huang bertanya, apakah Wakil Panglima Swan begitu yakin pada Wanglin ini? Di sini Wakil Panglima Swan bertanya, menurut Wakil Panglima Huang, siapa yang akan menang? Dan dia pun merasa jika Mo Fei yang akan menjadi pemenangnya. Kemudian terlihat jika Jenderal Siluman Jin Yuan berhasil 6 kali, sementara Jenderal Siluman Ming Luo berhasil 5 kali. Di sini pun Jin Wushu berjanji akan menghabisi Wanglin karena Wanglin sudah melukai Jenderal Silumannya.
Setelah itu pun Jin Wushu meminta Mo Fei untuk maju. Melihat Mo Fei pun semua orang tahu jika dia adalah dewa pembunuh perbatasan serta jenderal siluman nomor 1 yang legendaris. Bahkan wilayah siluman api berani memberikan hadiah jutaan kristal siluman jika ada yang bisa menghabisi Mo Fei ini. Kemudian terlihat kekuatan muncul dari genderang itu setelah Mo Fei menabuhnya. Dan merasa tidak sulit, Mo Fei pun memukul untuk yang kedua kalinya. Bahkan di sini Mo Fei pun berhasil menghilangkan gelombang ombak yang keluar dari genderang itu. Setelah itu, Mo Fei kembali menabuh genderang itu lagi. Dan di sini muncul harimau iblis dari genderang tersebut. Namun lagi-lagi, Mo Fei bisa menghancurkan harimau dari serangan balik genderang itu. Semua orang pun terkejut karena Mo Fei belum menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia sudah berhasil 6 kali. Di sini pun Panglima Bumi merasa jika Mo Fei akan menjadi wakil Panglima. Kemudian Mo Fei pun memukul untuk kesekian kalinya. Akan tetapi dia dikejutkan karena yang sekarang muncul adalah para prajurit siluman. Terlihat Mo Fei pun berusaha menahan serangan dari prajurit ini. Bahkan hal itu membuat armor di tangannya sampai pecah. Terlihat Mo Fei pun langsung menggunakan teknik telapaknya untuk kembali menahan para prajurit ini dan sekaligus menabuh genderang lagi. Akan tetapi terlihat jika sekarang muncul pasukan siluman dengan jumlah yang lebih banyak. Dan hal itu membuat semua armornya pecah, bahkan topengnya juga sampai hancur. Melihat wajah Mo Fei ini, Wang Lin terkejut karena dia mirip dengan orang yang ada di penjara purba itu. Melihat Mo Fei bisa menabuh hingga 8 kali, semua orang pun merasa jika Mo Fei memang pantas disebut dewa pembunuh. Kemudian di sini pun Wakil Panglima Huang meminta Wakil Panglima Xuan untuk mengakui kekalahannya karena merasa jika hasilnya sudah jelas. Wakil Panglima Xuan pun mengakui jika kekuatan Mo Fei memang tidak buruk. Akan tetapi dibandingkan Wang Lin, Mo Fei ini masih tetap kalah. Mendengar itu pun Wakil Panglima Huang penasaran apa yang istimewa dari Wang Lin ini. Dan Wakil Panglima Huang merasa jika Wakil Panglima Xuan ini seperti takut dengan Wang Lin. Kemudian terlihat jika pendamping Mo Fei berhasil menabuh 3 kali. Yang mana berarti total Mo Fei berhasil 11 kali. Melihat itu pun Mo Lihai sudah pesimis karena dengan kekuatan satu orang dari Wang Lin, dia tidak mungkin bisa menandingi total dari Mo Fei ini. Dan Mo Lihai mengatakan kepada Wang Lin jika pada putaran kedua ini mereka berdua sudah kalah. Setelah itu pun Jin Wushu meminta Wang Lin untuk maju. Dan setelah Wang Lin maju, Jin Wushu bertanya apakah Wang Lin berani bertaruh dengan dirinya. Yang mana jika Wang Lin bisa menabuh 5 kali, maka Jin Wushu akan merekomendasikan Wang Lin kepada Kaisar Siluman langsung dan memberikan posisi Jenderal Siluman. Namun jika Wang Lin kalah, dia harus pergi dari kota Siluman Langit. Di sini pun semua orang merasa Wang Lin pasti takut. Karena dengan kemampuan rendahnya itu, dia tidak mungkin berani bertaruh dengan Jin Wushu yang adalah pengurus kota. Sementara bagi Wakil Panglima Huang, Wakil Panglima Xuan ini sudah salah memilih orang. Di sini pun Wang Lin mengatakan jika Jin Wushu tidak perlu merekomendasikan Wang Lin ke Kaisar Siluman. Karena jika Wang Lin menang, dia menginginkan tangan kanan dari Jin Wushu ini. Di sini pun Jin Wushu menyetujui itu, bahkan jika Wang Lin bisa melebihi 5 kali, maka Jin Wushu akan memberikan kedua tangannya. Mendengar itu pun semua orang merasa jika Mo Lihai akan merasa malu karena Wang Lin ini. Di sini pun terlihat Wang Lin pun langsung menabuh genderang tersebut untuk membuktikan kepada Jin Wushu. Dan Wang Lin juga langsung mengeluarkan formasi dari segel kehidupan setelah menabuh itu 5 kali berturut-turut. Di sini pun semua orang terkejut karena Wang Lin mampu menabuh 5 kali berturut-turut dengan sekali serangan. Sementara Wakil Panglima Xuan sadar, andai dulu dia tidak meremehkan Wang Lin, maka lukanya tidak akan sesakit ini karena serangan Wang Lin. Sedangkan Chen Tao mengatakan kepada Si Xiao jika dia sudah memberitahu sejak awal bahwa adik seperguruannya ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Si Xiao. Kemudian Wang Lin meminta Jin Wushu menepati janjinya karena 5 kali sudah terlewati. Akan tetapi Jin Wushu mengatakan jika tadi dia bilang Wang Lin harus lebih dari 5 kali. Dan karena Wang Lin baru 5 kali, maka itu belum bisa dibilang menang. Mendengar itu pun, Wang Lin akan membuat Jin Wushu menerima kekalahannya. Terlihat Wang Lin langsung menggunakan naga dari teknik pembunuhan abadinya untuk menabuh genderang itu lagi. Terlihat Wang Lin sudah siap dengan formasi pelindungnya meskipun segel kehidupannya itu hampir runtuh. Setelah itu Wang Lin menggunakan batu di depannya untuk menabuh itu lagi.
Yang mana di sini pun muncul para prajurit siluman tadi. Namun Wang Lin pun langsung menggunakan armor dari segel kehidupannya itu. Dan Wang Lin langsung menahan semua prajurit tersebut. Di sini pun Wang Lin sadar jika saat menabuh genderang tadi, kekuatannya seperti beresonansi dengan dao langit. Dan Wang Lin merasa jika jangan-jangan di dalam genderang ini ada kehendak dao. Melihat itu pun Jin Wushu mengatakan jika dia akan merekomendasikan Wang Lin menjadi jenderal siluman. Akan tetapi Wang Lin pun tetap menginginkan tangan kanan Jin Wushu ini. Dan terlihat Wang Lin menabuh lagi genderang itu karena dia sangat menginginkan tangan kanan Jin Wushu tersebut. Di sini pun muncul kekuatan besar dari langit yang langsung menekan Jin Wushu ini. Dan semua panglima siluman terkejut karena Wang Lin menyebabkan resonansi dengan dao langit. Terlihat Wang Lin pun bisa berdiri tegap di bawah tekanan yang sangat besar itu. Di sini Jin Wushu merasa jika Wang Lin hanya meminjam kekuatan genderang siluman. Dan dia menantang jika Wang Lin bisa menabuh sampai 15 kali, maka Jin Wushu akan bersumpah di hadapan siluman langit bahwa dia akan memutus satu tangannya sendiri untuk Wang Lin. Namun di sini Mo Lihai sadar jika pantulan di atas 8 kali tidak mungkin bisa ditahan oleh orang di ranah transformasi jiwa. Di sini Wang Lin yang menabuh genderang itu lagi seperti melihat sesuatu di dalam genderang tersebut. Dengan cepat pun Wang Lin menahan harimau yang muncul dari genderang itu. Dan dengan sekuat tenaga pun Wang Lin langsung menghancurkan harimau ini. Sementara Jin Wushu merasa jika setelah 9 kali Wang Lin sudah mencapai batasnya, yang mana tidak mungkin Wang Lin bisa menabuh sampai 15 kali. Akan tetapi Wang Lin menyadari jika ternyata ini bukan ujian, melainkan sebuah kesempatan. Terlihat Mo Lihai terkejut melihat Wang Lin malah melepaskan armornya. Kemudian Wang Lin pun mendekati genderang itu dan langsung menyentuhnya. Di sini Wang Lin pun sadar jika perubahan dao langit tidak lain hanyalah patuh dan melawan seperti permukaan genderang ini. Yang mana genderang melenting adalah patuh sedangkan memantul kembali adalah melawan. Dan Wang Lin sadar jika dirinya yang menggunakan segel kehidupan untuk menahan kekuatan yang berlawanan ini ternyata salah besar. Di sini pun Panglima Bumi sadar jika Wang Lin sedang menyucikan sumsum tulangnya dengan suara genderang. Melihat Wang Lin menjadikan tubuh sebagai tungku peleburan dan menjadikan suara sebagai api. Wang Lin pun sadar jika di dalam suara genderang juga terdapat kehendak melawan. Yang mana jika dilawan maka dia akan terluka. Namun jika dipahami maka itu bisa digunakan untuk Wang Lin sendiri. Sementara dari kejauhan Gu Yundun lega karena akhirnya Wang Lin menyadari itu. Dan Kaisar Siluman ini merasa jika kesempatan yang dia berikan kepada Wang Lin tidak sia-sia. Bahkan sepertinya Wang Lin akan menerobos ranah. Di sini pun semua orang mendengar suara genderang yang menyedihkan setelah Wang Lin memukul lagi. Sementara Wang Lin seperti diperlihatkan dengan kedua orang tuanya lagi waktu itu. Kemudian Wang Lin pun juga diperlihatkan lagi dengan kematian Zhang Hu. Setelah itu Wang Lin diingatkan saat dirinya menyamar menjadi Pak Tua Zheng Liu. Bahkan Wang Lin diperlihatkan saat Dun Tian menghapus kesadarannya demi menjadi jiwa di bendera larangan. Wang Lin pun teringat jika dirinya sudah berkultivasi selama ratusan tahun yang membuat tangannya penuh dengan darah dan tubuhnya penuh dengan pembantaian. Akan tetapi Wang Lin masih juga tidak bisa melindungi Limuan selamanya. Terlihat semua orang pun juga teringat dengan kenangan menyakitkan mereka masing-masing karena hal itu. Di sini Panglima Bumi pun menyadari jika suara genderang menyampaikan kehendak dan memasuki dao lewat kesedihan. Dan dia tidak menyangka jika Wang Lin bahkan bisa menggerakkan hati semua makhluk. Sementara Panglima Langit bertanya apakah anak ini yang bernama Wang Lin itu. Sedangkan Jin Wushu tidak percaya jika Wang Lin akan menerobos ranah Essendan. Setelah itu pun muncul gerbang besar yang akan membuat Wang Lin menerobos ranah Essendan jika Wang Lin memasukinya. Sambil mendekati gerbang itu pun Wang Lin merasa jika ratusan tahun kesedihan dipercayakan pada genderang ini dan tersebar dalam suara. Yang mana saat suara sedih berakhir, maka hati menjadi jernih. Dan jika ranah dao mencapai kesempurnaan, maka Wang Lin bisa mencapai Essendan. Di sini pun gerbang tersebut terbuka setelah Wang Lin menabuh lagi genderang itu. Kemudian Wang Lin pun perlahan berjalan untuk memasuki gerbang tersebut. Di sini pun semua orang hanya terdiam saat Wang Lin akan menabuh ke-15 kalinya. Namun di sini pun seolah-olah Limuan muncul di belakang Wang Lin.
Yang mana hal itu membuat Wang Lin menahan pukulannya itu. Melihat itu pun wakil Panglima Huang heran karena Wang Lin malah berhenti padahal tabuhan ke-15 sudah di depan mata. Dan dia merasa jika Wang Lin mau menghancurkan masa depannya sendiri karena ranah Essendan sudah di ujung jari. Sementara Panglima Langit sadar jika jalan menuju Essendan perlu memutus ikatan duniawi. Dan tabuhan genderang ini adalah penyucian hati oleh Dao Langit. Namun jika itu ditabuh maka semua masa lalu akan terlupakan. Dan jika berhenti maka hati Dao akan selamanya terkurung. Bahkan dulu untuk menembus ranah, Panglima Langit memutus ke-7 emosi dan ke-6 keinginan. Dan apakah Wang Lin ini berani mengambil jalan yang berbeda? Di sini Kaisar Siluman juga tidak tahu pilihan apa yang akan Wang Lin ambil. Di depan gerbang itu terdengar suara jika untuk mencapai Essendan harus memecahkan ilusi dan memutus ikatan emosi. Di sini Wang Lin sadar jika ternyata inilah yang dimaksud dengan Essendan. Yang mana ini memang Dao Langit yang tanpa perasaan. Dan bagi Wang Lin, membuang emosi dalam hati hanyalah sebuah pelarian. Yang mana berkultivasi dengan cara ini bukanlah jalan miliknya. Karena jalan milik Wang Lin adalah melawan Dao Langit. Wang Lin pun mengakui jika dirinya bisa menyapu kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi obsesi dalam hatinya, bahkan Dao Langit pun tidak bisa merebutnya. Dan setelah menghancurkan gerbang itu, Wang Lin ingin melihat bagaimana Dao Langit tanpa perasaan ini akan menghalangi Wang Lin mencapai Essendan dan menghalangi Wang Lin berkultivasi melawan kehendak langit. Dan itulah guys alur cerita di Nikit Immortal episode 120 ini. Padahal ranah Essendan sudah di depannya, namun Wang Lin malah menolak itu dan memilih jalan lain ya. Hanya karena dia tidak rela jika ingatan tentang Limuan terhapus. Dan dengan cara apa Wang Lin akan menerobos ranah Essendan, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 121. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini, dan see you next episode.